Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini versi 84 ya. Dan kali ini kalimatnya kansei o takameyo ya. Kansei itu kepekaan ya. Jadi meningkatkan kepekaan ya seperti itu. Dan kalau kepekaan itu ya itu kan ya tadi saya bicara itu ya kalau terlalu peka jadi apa sih baper ya, bawa perasaan gitu ya. Ya, tapi ya itu pun itu ya kalau bawa perasaan itu ya sering-sering sakit hati, tapi ya sering-sering sakit hati juga saya percaya ya bolehlah untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia seperti itu. Dan itu ya sebenarnya ya kansei otakameo itu ya sebenarnya ya sebelumnya ya jauh sebelumnya saya menjelaskan di video ini misalnya saja somoku apa ya pokoknya itu rumput pohon batu pokoknya apa bentuk-bentuk alam semua adalah guru kita gitu ya. Jadi sebenarnya kansei itu apa? Kansei itu sebenarnya rakus belajar ya, rakus belajar dari apapun gitu. Menurut saya kansei itu seperti itu ya. Misalnya saja saya ya salah satu hobi saya adalah itu nonton drama ya, drama Jepang ya. Dan kenapa saya itu ya suka konsentrasi nonton drama? Ya saya ya salah satunya itu saya mencari kata-kata yang bermakna gitu loh dari drama itu ya, kata-kata atau kondisi yang bermakna ya itu mungkin ya boleh dikatakan kansei ya. Dan baca buku juga. Dan kalau sekarang nggak begitu itu, tapi kalau dulu ya kalau saya baca buku selalu membawa itu ya pen merah gitu ya, pena merah ya kan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang bermakna itu saya kasih garis. Dulu saya rajin ya, begitu saya kasih garis. Dan begitu selesai satu buku, yang kasih garis itu semua itu ya catat kembali di kartu. Ya, jadi sehingga itu ya. Dan kenapa kartu? Karena saya waktu saya kuliah diajari untuk bikin itu ya tulisan ilmiah harus ada apanya sumbernya gitu. Jadi kata-kata ini sumbernya bukunya mana dan halaman berapa ya seperti itu namanya itu ya tulisan ilmiah ya. Kalau saya sih itu ya tulisan ilmiah tapi sosiologi ya atau itu non eksakta gitu. Kalau non eksakta itu bikin tulisan ilmiah seperti itu ya. Dan untuk bikin tulisan ilmiah juga sangat ya boleh dikatakan semua ya 100% dari kansei ya kepekaan. Jadi menurut saya kata-kata apa yang bermakna, kata-kata yang apa yang bisa itu bisa pakai gitu ya. Ya. Jadi juga ada yang terasa nggak sih? Kalau saya selalu merasakan itu ya setiap pagi itu sekitar jam berapa menjadi terang atau misalnya itu kan ada jendela yang hadap timur ya misalnya sinar matahari hari ini masuk sudutnya gimana, panjangnya gimana, ya kan? Jadi sebenarnya ya, apa sih sebenarnya beda antara apa namanya orang biasa dan orang ya pintar kali ya, ya itu namanya kansei. Jadi walaupun melihat hal yang sama, ya kan? Kalau walaupun melihat hal yang sama. Kalau orang biasa ya hanya lewat begitu saja, ya. Tapi kalau orang yang ya kansei-ga takai hito ya, pokoknya orang yang tingkat kepekaan itu apa muncul tanda tanya, oh, oh, oh itu kenapa ya? Oh itu kenapa ya? Iya kan? Ya itu namanya itu kansei-ga takai. Dan sebenarnya orang yang tinggi kepekaan adalah sebenarnya anak kecil ya
anak kecil itu ya sering-sering itu ya, bapak lihat tuh apa semutnya aneh, bapak lihat kok kucingnya kok itu sih ya kan? Itu semua dari kanse ya. Jadi sebenarnya kalau apa ya meningkatkan kemampuan, saya bilang meningkatkan kemampuan sebagai manusia, tapi apa ya sebaliknya jangan mundur atau jangan apa namanya menghilangkan kemampuannya sebenarnya ada gitu loh. Ya, jadi sebenarnya anak kecil itu sejak lahir itu sebenarnya dia punya kanse yang tinggi. Tapi itu karena orang tuanya tidak itu ya, tidak mau mengikuti atau cuek gitu kan. Misalnya saja anaknya bilang, "Papa, itu apa semutnya lucu, lihat-lihat," gitu kan. Kalau waktu itu sama-sama lihat, oh semutnya gimana ya? Coba lihat itu tangannya gimana? Coba lihat kakinya gimana? Kalau begitu terus, ya anaknya bisa jadi dewasa. Walaupun jadi dewasa, kansenya masih tinggi gitu, ya. Tapi misalnya saja itu orang tuanya cuek, kok masa semut saja daripada semut kamu belajarlah gitu kan. Itu sangat sayang ya. Sebenarnya belajar itu apa sih? Belajar itu menemukan hal yang baru. Sebenarnya bukan hafal. Ya kan? Yang untuk menemukan hal yang baru, ya kita apa ya? Menjaga kanse ya, kepekaan. Jadi kadang-kadang saya sedih ya kondisi atau kurikulumnya pelajaran sekarang ya. Itu sering sekali justru terbalik gitu. Karena terlalu menuntut dapat nilai yang bagus atau itu harus mengikuti kata-kata guru atau gimana, justru kepekaan anak itu dihilangkan gitu ya. Sayang. Ya. Dan sebenarnya ya kemarin di komunikasi J saya sudah pernah menulis justru ya anak itu bagus, tapi nenek moyang kita, nenek moyang yang misalnya sebelum Masehi, ya ada misalnya orang-orang yang bikin piramida atau apa gitu, mereka kepekaannya sangat tinggi. Ya. Pernah dengar kan kalau piramida itu betul-betul apa ya timur barat, pokoknya 4 sisi itu betul-betul pas gitu. Sehingga itu waktu apa ya musim tengah-tengah gugur maksudnya panjangnya siang dan panjangnya malam itu sama, atau misalnya saja hari yang paling panjang ya, hari yang panjang itu ya kalau di Indonesia karena di bagian selatan jadi mataharinya paling ada di selatan ya kan. Ya waktu itu di piramida bisa masuk sinar matahari sampai dalam gitu, betul-betul persis begitu. Dan ya atau misalnya ya gerakan-gerakan itu bintang atau gimana, nenek moyang kita itu kepekaannya itu betul-betul tinggi. Jadi mereka tahu gejala-gejala alam yang sebenarnya. Dan sebenarnya ya gejala-gejala alam itu apa? Adalah keinginan Tuhan atau itu ya pokoknya gerakannya Tuhan gitu kan. Ya kan Tuhan yang menciptakan dunia ini, alam ini. Ya. Jadi jangan-jangan makin lama manusia, umat manusia makin mundur gitu ya. Jadi supaya Tuhannya tidak sedih ya kan. Sebenarnya saya yakin Tuhan selalu meminta manusia meningkatkan kepekaan sehingga bisa menyadari hal yang bahaya atau bisa menyadari lebih bagus bagaimana dan sebagainya gitu. Ya, jadi untuk itu ya kita jangan terlalu di bawah. Ya kemarin saya bicara mengenai provokasi ya. Jadi kita jangan terlalu gampang diprovokasi. Ya. Alamlah guru. Kita harus belajar dari alam atau kita belajar dari tulisan-tulisan senior kita yang bagus gitu. Ya, yang tidak bagus dibiarkan. Ya, jadi
sekali lagi ya, saya selalu dalam video ini saya selalu menekankan itu sebenarnya keinginan Tuhan terhadap umat manusia itu apa, ya kan? Dan salah satunya meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Tapi hari ini cerita ya sebenarnya bukan meningkatkan juga, tapi kembali manusia seutuhnya. Manusia seutuh itu seperti apa, ya? Dengan begitu itulah mikir ya, kita kenapa hidup di dunia ini, yang ditugaskan oleh Tuhan itu sebenarnya apa, ya? Kita mikir teruslah. Dengan begitu kita baru bisa masuk, mari kita masuk surga. Terima kasih.